Selamat pagi, Shalom. Berjumpa kembali untuk mendengarkan lanjutan renungan yang diambil dari buku Renungan Pagi, Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 16 Mei, Serigala di Antara Domba. Ayat renungan terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Mari kita dengarkan penjelasannya. Masalah utama yang dihadapi kaum penganut Sabat pada awal tahun 1850-an adalah bahwa mereka tidak memiliki pertahanan sistematis terhadap para penipu. Hampir semua orang yang ingin berkhotbah dapat berkhotbah di jemaat kaum penganut Sabat. Sebagian besar Adventisme tidak memiliki kendali atas keyakinan seorang pendeta atau bahkan moralitas mereka. Terjadilah permasalahan karena banyak yang mengangkat diri sendiri menjadi pendeta. Masalah itu telah menjadi jelas bagi semua denominasi yang dahulunya adalah penganut ajaran Miller sebelum mereka terbentuk dalam masing-masing organisasi sekitar akhir tahun 1850-an dan awal tahun 1860-an. Satu surat kepada editor penerbit Advent hari pertama, misalnya, mengeluh bahwa jemaat sang penulis pada tahun 1850 telah kembali diganggu dengan apa yang kami anggap sebagai ajaran sesat. Sekitar 3 minggu sejak seorang yang bernama Joseph Bates datang ke sini dengan kereta kuda yang mengaku sebagai pengkhotbah Advent. Kami telah mewawancarainya dan menemukan pekabarannya adalah Sabat atau hari ketujuh dan pintu tertutup. Himes, sang editor, menjawab, Kapten Bates adalah sahabat lama kami dan sejauh pengetahuan kami, ia seorang yang baik lebih dari kebanyakan rekannya. Tetapi kami tidak percaya dengan ajarannya. Ia tidak boleh ditoleransi sedikit pun. Masalah sebenarnya yang dihadapi oleh semua badan keagamaan yang dulunya penganut ajaran Miller adalah mengenai batasan-batasan. Jika Bates merasa bebas untuk melakukan penginjilan di antara jemaat-jemaat hari pertama, itu karena mereka lebih dari sekedar ingin membalas budi. Yang lebih buruk lagi adalah para penipu yang tidak tulus yang tujuan utamanya adalah memeras orang-orang kudus secara finansial. Tahun 1853, para penganut Sabat hari ketujuh mengambil 2 langkah untuk melindungi jemaat mereka dari saudara-saudara palsu. Pertama, para pendeta penganut Sabat yang paling terkemuka mengadopsi sebuah rancangan di mana para pengkhotbah yang disetujui diberikan sebuah kartu yang merekomendasikan mereka kepada persekutuan umat Tuhan di mana-mana. Hanya 2 pemimpin yang diakui yang dapat menandatangani dan memberi tanggal pada kartu-kartu tersebut. Kartu yang diterima oleh John Loughborough pada bulan Januari 1853 terdapat nama atau tanda tangan James White dan Joseph Bates. Metode kedua yang digunakan oleh para penganut Sabat hari ketujuh untuk menyertifikasi para pemimpin mereka adalah melalui penumpangan tangan. Menjelang akhir tahun 1853, mereka mulai secara teratur mengurapi baik pendeta keliling atau pendeta yang ditugaskan
kepada umat yang belum memiliki jemaat tertentu maupun diaken, yang tampaknya merupakan satu-satunya pejabat gereja setempat pada periode awal itu. Terima kasih, Bapa, karena telah membangun mekanisme perlindungan di gerejamu di dunia ini demi keselamatan kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.